Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, dan Salam Maras ala Kiai Bedes. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, masih bersama saya Kiai Bedes dalam episode Politik Agama dan Kebijakan Agama di Indonesia. Sahabat terkasih, pada tahun 2014 yang lalu, Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala memenangkan periode pertama Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu Presiden Jokowi menyusun tim transisi untuk membicarakan tentang banyak hal untuk perbaikan Indonesia ke depan. Saya melalui Gusmis atau Zuhairi Misrawi menitipkan 1,5 halaman paper yang saya juduli Restrukturisasi Kementerian Agama. Tentu sesuai dengan minat dan pemahaman saya. Dan saya tidak menyatakan bahwa tawaran saya itu sebagai sesuatu yang terbaik, tetapi paling tidak jika ini dibangun restrukturisasi Kementerian Agama tentu akan mampu menjawab pengelolaan keberagaman agama di Indonesia menurut prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana disinyalir oleh John Rawls. Sahabat terkasih, tawaran pertama saya ajukan adalah merubah nama Departemen Agama atau Kementerian Agama menjadi Kementerian Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita mengacu pada amar putusan MK menyebut agama tanpa menyebut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang inkonstitusional. Oleh karena itu, supaya nomenklaturnya sesuai dengan konstitusi, haruslah dibentuk agama dan kepercayaan atau Kementerian Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara yang hobi beragama sekaligus hobi berkepercayaan. Tawaran yang kedua yang saya ajukan adalah melakukan restrukturisasi di bidang pendidikan. Saya mengatakan bahwa sebaiknya Kementerian Agama tidak lagi mengurusi bidang pendidikan. Semua bentuk pendidikan diserahkan pengelolaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika faktanya bangsa Indonesia masih hobi beragama dan hobi pada pendidikan agama, maka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian dibentuk Dirjen yang khusus mengurusi bidang pendidikan agama. Kenapa? Ini tujuannya adalah untuk efektif dan efisiensi. Kenapa? Sepertinya hanya ada di Indonesia bahwa pendidikan diurus oleh 3 kementerian. Hari ini terutama, pertama, pendidikan dasar dan menengah diurus oleh kementerian tersendiri. Yang kedua, pendidikan perguruan tinggi juga diurus oleh kementerian sendiri. Gilanya saat ini karena mungkin Presiden Prabowo ingin menyenangkan semua pihak, ada lagi pendidik agama dan untuk mengurus isu pendidikan saja dikelola oleh 3 kementerian. Artinya jauh dari efektivitas dan efisiensi. Sahabat terkasih, itu tawaran yang kedua yang saya usulkan. Dan yang ketiga yang ingin saya usulkan saat itu adalah, dan kemungkinan ini bukan karena usulan saya, Kementerian Agama tidak perlu lagi ngurusin haji. Karena selama ini urusan haji juga tidak baik-baik amat diurus oleh Kementerian Agama dan banyak sekali persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Dan tapi anehnya hari ini malah justru dibentuk kementerian sendiri lagi yang ngurusin persoalan haji. Jadi semakin tidak efektif lah tata kelola kehidupan beragama di Indonesia terkait dengan banyaknya birokrasi yang harus ditempuh. Kita akan bahas tema ini pada episode yang akan datang. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, dan Salam Maras ala Kiai Bedes.